warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi waqtada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, ahibbakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, bersyukur kita kepada Allah di malam hari ini. Allah berikan kepada kita nikmat hidayah dan juga rahmatnya. Allah berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat waktu lapang. Allah berikan kepada kita hidayah, ini hidayah sunnah. Begitu pula Allah berikan kepada kita rahmat berupa kelezatan untuk dapat merasakan manisnya ilmu. Semoga rasa syukur yang senantiasa kita panjatkan dapat senantiasa menambah nikmat hidayah dan juga rahmat yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Ikhwatal iman, ahibbakumullah. Insyaallah pada kesempatan di malam hari ini kita akan gunakan untuk masuk pada sesi tanya jawab, di mana sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk pada kita, dan tentu saja tidak semua bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga insya Allah bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang mendatang. Ada sebagian di antara antunas sekalian yang bertanya seputar pra pernikahan. Ada pula yang bertanya seputar setelah pernikahan. Namun sedikit yang bertanya tentang bagaimana pendidikan terhadap anak atau parenting. Baik, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Disebutkan di sini tentang faktor pendorong yang telah disebutkan, ini maisha atau nafkah. Itu seperti apa? Dan bagaimana cara yang sopan agar bisa tahu apakah calon kita ingin serius dengan kita dari faktor ma'isyah, yakni nafkah sudah siap atau belum. Mohon penjelasannya. Baik, ikhwatal iman, ahibbakumullah. Ketika kita bertanya kepada calon pasangan kita, maka usahakan bertanya dengan terus terang. Tanya saja langsung. Tidak ada masalah dengan terus terang. Karena jangan sampai ada hal yang penting lalu mengganjal saat ta'aruf. Tentu saja semua sesuai dengan skala prioritas. Setelah menimbang dari hal yang paling urgent, ini agama dan akhlak, silakan tanya tentang sejauh mana kesiapannya untuk menikah. Maka pertanyaan tentang sejauh mana kesiapannya untuk menikah, ini adalah pertanyaan yang telah dipahami oleh para lelaki. Berarti tentang mental, berarti tentang ilmu, berarti tentang nafkah. Kalau dari jawabannya masih meragukan atau tidak menenangkan hati, ditambah lagi sudah dilalui proses istikharah selama beberapa waktu, maka silahkan tolak. Dan lelaki memang tidak boleh baper. Laki-laki tidak boleh lembek, laki-laki harus tangguh. Jika oleh fulana A telah ditolak, maka masih ada fulana B, fulana C, fulana D yang sangat siap dan penuh syukur untuk menerima kondisi Anda sekarang, wahai para lelaki. Tidak ada masalah dengan kejujuran di awal. Justru inilah yang terbaik. Namun catatannya, hendaklah para wanita berhati-hati untuk menolak pinangan seorang lelaki soleh. Sekali lagi, hati-hatilah bagi wanita yang menolak pinangan lelaki soleh hanya karena harta. Kenapa? Karena bisa jadi karena keuletannya, karena sikap pantang menyerahnya, itu akan membawa pada rezeki yang besar.
bisa jadi pernikahanlah yang menjadi gerbang besar untuk rezekinya. Kita tahu bersama bagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 32. Allah Ta'ala berfirman, وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian dan juga orang-orang yang telah layak untuk menikah dari hamba sahaya kalian, baik itu lelaki ataupun perempuan. Iyakunu fuqara, kalau mereka itu fakir, kalau mereka itu miskin, maka Allah lah yang akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah Maha luas pemberiannya dan Maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Menarik. Dari tafsiran surat An-Nur ayat 32 ini adalah jika fakir, maka Allah akan kayakan, maka Allah akan cukupkan. Allah menggunakan lafaz fakir di sini, bukan menggunakan lafaz miskin. Dan para fuqaha telah menjelaskan bahwa antara fakir dengan miskin, maka ini ada perbedaan yang jelas. Miskin ini di atas fakir, dalam artian masih lebih mending miskin daripada fakir. Kalau di sana miskin, maka antara apa yang menjadi kebutuhannya dengan apa yang menjadi pendapatannya setengah ke atas. Misalkan seseorang membutuhkan uang untuk diri hidup 1,5 juta, penghasilannya 1 juta, maka ini miskin. Tetapi ketika seseorang itu kebutuhannya 1,5 juta per bulan dan ia mendapatkan 500.000, maka ini fakir. Dan Allah menggunakan lafal fakir ini dan tidak menggunakan lafal miskin. In yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau kalian itu fakir, berarti kalau kalian itu benar-benar tidak bisa, maka Allah akan memberikan kecukupan dengan karunia-Nya. Allah menggunakan lafal fakir berarti jauh lebih rendah daripada miskin. Boleh jadi Allah akan mencukupinya dengan memberikan sifat qanaah, dan ini rezeki. Berapapun yang diterima merasa cukup. Bisa jadi pula Allah memberikan dan mencukupinya dengan kekayaan yang hakiki. Maka ini adalah dua pilihan yang sama-sama baik. Belum lagi ketika makna dari dicukupkan oleh Allah dengan karunia-Nya, ini adalah keberkahan. Maka berkah ini menjadikan segala sesuatu yang kita miliki menjadi baik. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mengomentari ayat ini, surat An-Nur ayat 32, maka beliau mengatakan iltamisul ghina fin nikah. Carilah kecukupan, carilah kekayaan dengan menikah. Maka menikah ini sejatinya solusi. Maka perhatikan sekali lagi bagi wanita, ketika hendak menolak pinangan lelaki saleh, ulet, dan juga pekerja keras, ia tolak itu karena ketiadaannya saat ini, karena ketidakmampuannya saat ini. Bisa jadi itu akan berbuah penyesalan. Tapi lelaki tidak boleh lembek, tidak ada masalah dengan itu semua. Dan bagi keduanya hendaklah berterus terang sejak awal. Karenanya penting bagi kita untuk memberikan detail saat ta'aruf, menyampaikan bahwa apa yang telah dimilikinya dari sisi keilmuan, telah mengikuti kajian ini, dan ini, telah menghatamkan kitab ini, dan ini. Perlu disampaikan. Dalam hal kesiapan materi, telah memiliki ini, dan ini, sedang merintis ini, dan ini. Ini perlu. Maka termasuk kekeliruan ketika seseorang sedang ta'aruf lalu menyederhanakan CV-nya, menyingkat-nyingkat biodatanya. Ini keliru. Silahkan tulis dengan detail. Karena dengan detail seperti itu, seseorang akan tahu, oh ternyata fulan ini kehidupannya begini. Oh ternyata fulan ini dia rajin mengikuti workshop
rajin mengikuti seminar, atau rajin mengikuti pelatihan sampai keluar kota, oh berarti insya Allah memiliki kecukupan. Sedang merintis usaha ini, oh berarti sudah punya modal untuk usaha. Sudah bekerja di perusahaan ini atau baru saja diterima di perusahaan startup ini dan itu. Maka ini adalah hal yang penting dan tidak perlu ditutup-tutupi. Dengan ini seseorang akan bisa meraba dan bisa melihat apakah ia sesuai dengan kriterianya atau tidak. Baik. Ketika ditanyakan lagi, ada ikhwan yang berniat serius, tapi saya masih ingin menyelesaikan kuliah sekitar 3 tahun lagi. Bagaimana cara menyikapi hal tersebut agar niat kita tetap lurus sepanjang proses berlangsung? Baik. Ada yang serius ingin menikahi, tapi masih mau fokus kuliah. Maka bertanyalah kepada diri sendiri. Jujurlah kepada diri sendiri. 2 hal saja. Yang pertama, tanya dan jawab dengan jujur, sanggupkah Anda menahan fitnah lawan jenis dan syahwat? Yang kedua, kalau tidak sanggup, sanggupkah Anda untuk meningkatkan diri Anda kepada Allah, bertakarub kepada Allah dengan puasa ketika fitnah itu muncul? Tentu saja dengan ibadah mendekatkan dirinya, bukan dengan perkara sia-sia seperti curhat di medsos, nonton drama, dan lain-lain yang sifatnya justru memperparah fitnah tersebut. 2 pertanyaan ini, sanggup atau tidak menahan fitnah lawan jenis? Yang kedua, kalau tidak sanggup menahan fitnah lawan jenis, sanggupkah Anda untuk lebih meningkatkan diri pada Allah, beribadah kepada Allah, khususnya dengan puasa ketika fitnah itu muncul, bukan dengan perkara sia-sia seperti curhat, nonton drama, dan lain sebagainya. Kalau memang jawaban dari semua itu sanggup, silakan fokus kuliah dulu. Sanggup untuk menahan fitnah, sanggup untuk menahan fitnah, dan ketika fitnah itu muncul maka dia lebih mendekatkan diri kepada Allah, silakan fokus pada kuliah dulu. Tapi kalau memang tidak sanggup, ditambah lagi orang tua sudah mengizinkan, maka sebaiknya menikah. Toh menikah sambil kuliah pun juga bisa. Kenapa ada seruan untuk menikah? Sungguh, seruan untuk menikah muda di zaman sekarang ini adalah seruan yang mulia. Ketika kita menyerukan untuk menikah muda, bukan berarti menikah dengan tergesa-gesa, tidak. Tapi cepat menikah dengan persiapan. Jangan sampai menodai kesucian sebelum pernikahan. Baik itu kesucian hati, baik itu kesucian pikiran, ataupun kesucian jasad. Karena orang yang dia berusaha menjaga kemuliaannya, menjaga kesuciannya sampai ia menikah, dan tidaklah ia menikah kecuali ingin mempertahankan dan menjaga kesucian tersebut, melainkan orang tersebut termasuk dalam golongan yang pasti ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang 3 golongan. Thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum. Ada 3 golongan yang Allah pasti akan memberikan pertolongan kepadanya. Tidak mungkin membiarkannya. Siapa 3 golongan tersebut? Al-mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Al-mukatab alladhi yuridul ada, yakni hamba sahaya yang ia telah melakukan perjanjian dengan tuannya untuk membayar dengan tebusan dirinya, yakni ia membayar kepada majikannya agar dirinya lepas, agar dirinya bebas. Dan yang ketiga adalah yang menjadi fokus bahasan kita, an-nakih yuridul afaf, seorang yang menikah karena ingin menjaga kehormatannya. Maka jaga dan genggam erat kehormatan tersebut, jaga dan genggam erat kesucian tersebut, baik itu hati, pikiran, ataupun jasad, sampai kelak pada gerbang pernikahan. Karena ketika engkau menikah dengan niat untuk menjaga kemuliaan kesucian, maka insya Allah tergolong
di antara golongan yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Berikutnya, pertanyaan yang kedua. Disebutkan di sini mengenai sikap saya sebagai seorang anak dan juga adik ipar. Ibu saya diperlakukan berbeda dan juga terkesan tidak dihargai oleh kakak ipar saya. Dulu, saat hanya diceritakan oleh ibu, saya cuma memberikan saran sabar, sabar, dan sabar. Karena saya merasa ibu kala itu masih terlalu sensitif. Dan sekarang setelah pulang dari merantau, saya lihat beberapa kali dengan mata kepala saya sendiri, memang yang dikatakan oleh ibu itu benar. Ini kakak ipar saya ini memperlakukan ayah dengan sangat baik, namun tidak demikian dengan ibu. Yakni memperlakukan ibu seakan-akan benci sekali. Disebutkan di sini bahwa ibu saya sering kali menangis karena hal ini. Namun tidak bisa juga mengutarakan kepada suami dari ipar, ini anak dari ibu sendiri. Karena memang anak dari ibu yang notabene kakak saya adalah anak yang paling manut, anak yang paling berbakti dibandingkan yang lainnya. Dan kakak sendiri tidak tahu kalau istrinya seperti itu kepada ibunya sendiri. Apa yang harus dilakukan? Baik. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kasus yang cukup pelik. Tapi hal ini insya Allah bisa dipecahkan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Bisa lewat dua orang. Bisa lewat bapaknya atau suaminya. Orang yang dihormati berarti bapaknya. Ia bisa sampaikan kepada bapaknya bahwa Pak, menantu Bapak ini baik dan hormat kepada Bapak, tapi sebaliknya kepada Ibu. Buktinya begini dan begini dan begini. Sampaikan itu. Sehingga kemudian Bapak sebagai orang yang dihormati oleh menantunya bisa menasihati dengan baik. Atau yang kedua, suaminya. Ini orang yang harus dia taati di dunia ini. Suaminya. Sampaikan pada suaminya, ini kakaknya, bahwa istrinya berbuat tidak baik kepada ibunya sendiri. Suaminya mau tidak mau suatu saat harus tahu. Baik ketika dalam proses islah, dalam proses memperbaiki, atau ketika nanti sudah baik. Karena memang ia punya kewajiban bakti pada ibu. Dan menjaga ketenangan hati ibu adalah salah satu bentuk bakti dia sebagai anak kepada ibunya. Dan kepada Anda yang notabene adalah pihak keluarga, yang notabene tahu kejadian ini tentang ipar Anda kepada ibu Anda, maka hendaklah Anda ikut mencari tahu apa yang dia sukai. Coba untuk mendekatinya, coba untuk memberikan perhatian kepadanya, memberi hadiah kepadanya. Jalin kedekatan hingga kemudian Anda bisa tahu apa penyebab dari itu semua. Lalu Anda bisa nasihati. Karena biasanya istri yang buruk perangainya punya sebab psikis yang melatar belakanginya. Bisa karena kecewa dengan perhatian suami, atau kecewa dengan komentar, atau gestur dari ibu mertua, dan lain sebagainya. Maka sebagai bagian dari keluarga, Anda juga perlu mencari penyebab kebencian tersebut. Jika tidak bisa dengan nasihat dari orang yang dituakan, maka dudukkan bersama. Bapak coba diminta untuk menasihati, tidak bisa. Suami minta untuk menasihati, tidak bisa juga. Maka dudukkan bersama. Arahkan untuk saling kooperatif dan fokus pada solusi. Apa menyebabkan kakak ipar begini sikapnya kepada ibu? Apa yang menyebabkan ibu diperlakukan begini oleh kakak ipar? Tanyakan hal itu. Dan yang terakhir, jangan lupa minta sama Allah.
sebagai zat yang menggenggam hati seluruh anggota keluarga Anda. Sungguh, hati manusia itu berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang membolak-balikkan hati anak Adam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna quluba bani Adam kullaha baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Sejatinya hati anak-anak Adam itu di antara dua jari jemari Allah. Bahkan disebutkan dalam riwayat ini baina isbi'aini min asabi'ir rahman kaqalbin wahid, seperti satu hati. Seluruh hati anak-anak Adam ini di antara dua jari jemari Allah seperti satu hati. Maka semua itu berada di atas kekuasaan Allah. Allah yang menguasai seluruh hati anak Adam. Dalam riwayat disebutkan, idza syaa azaqah wa idza saa aqamah. Kalau Allah berkehendak maka Allah akan memalingkannya, kalau Allah berkehendak maka Allah akan meluruskannya. Ini hati anak Adam tersebut. Maka minta kepada Allah agar Allah meluruskan hati dan memberikan hidayah serta kelembutan kepada kakak ipar Anda. Jangan lupa, berusahalah dan tanamkan niat untuk menghilangkan kebencian serta permusuhan antara ibu dengan ipar Anda. Jangan lupa, Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, melarang kita semua untuk saling bermusuhan. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling ghadab, saling bermusuhan. Janganlah kalian saling hasad, yang saling ingin berkurang kenikmatan yang diperoleh oleh saudaranya. Dan juga janganlah kalian saling berpisah. Kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan perhatikan akhir dari lafal ini. Wala yahillu li muslim ayyahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Tidak halal, tidak boleh, haram hukumnya seorang muslim itu mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Kalau ini adalah hadis yang sifatnya umum kepada seluruh umat muslim, kepada seluruh anak Adam, apalagi kalau di sana ada hubungan kekeluargaan, ada hubungan kekerabatan, maka lebih diutamakan lagi. Kita tidak boleh saling bermusuhan, apalagi itu sesama saudara. Mungkin berat di hati, namun dengan ketabahan, dengan kesabaran, dan juga hidayah dari Allah Azza wa Jalla, insya Allah itu adalah sesuatu yang sangat bisa diwujudkan. Tentu saja dengan mengamalkan apa yang tadi kita sampaikan. Terus berusaha mencari jalan keluar dengan niat yang tulus, bahwa kita diminta untuk tidak saling membenci, tidak saling hasad, dan tidak saling mendiamkan lebih dari 3 hari. Begitu pula motivasi adalah bagaimana ketika kita bagian dari anggota keluarga, kelak kita pun juga akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Ada di antara anggota keluarga kita yang di depan mata kita saling bermusuhan, lalu kita diam saja. Maka motivasi ini gunakan untuk menjadi solusi. Cari solusinya dengan meminta nasihat dari yang dituakan, cari solusinya dengan mendudukkan mereka bersama, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Berikutnya, pertanyaan yang ketiga. Izin bertanya, bagaimana cara kita agar dapat memberikan pengertian pada orang tua mengenai walimah yang sederhana saja? Sedangkan di dalam pernikahan, orang tua lah yang ingin mengadakan walimah dengan sebesar-besarnya agar dapat mengundang semua teman dan kerabatnya. Baik. Ikhwatal iman, ahabakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini pertanyaan seputar walimah. Tapi perlu kita garis bawah dulu tentang makna walimah. Walimah ini hakikatnya adalah bagaimana ketika mengumpulkan orang-orang untuk makan. Ini namanya walimah.
Baik. Dan walimah ini ada yang diperintahkan, dianjurkan, dan ada yang dilarang. Diperintahkan dan dianjurkan ini para ulama ada silang pendapat. Ada yang hukum asalnya sunnah muakkadah, ada yang hukum asalnya wajib, ada yang sunnah untuk menyelenggarakan, wajib untuk mendatangkan, dan lain sebagainya. Intinya seruan dari syariat. Dan ada pula yang dilarang, jadi yang tidak ada contohnya, tidak pernah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara walimah yang dianjurkan, diperintahkan adalah walimatul us, walimah pernikahan. Juga ada satu lagi, yakni walimatul aqiqah, walimah aqiqah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat ketika mengetahui sahabatnya Abdurrahman bin Auf telah menikah, beliau mengatakan, awlin walau bisyatin, adakanlah walimah wahai Abdurrahman walaupun hanya dengan seekor kambing. Ini tentang walimah ursh. Maka walimatul ursh ini termasuk walimah yang dibolehkan. Lalu kalau muncul pertanyaan, bagaimana caranya agar menyederhanakan walimah? Karena orang tua menginginkan walimah yang mewah, walimah yang besar, hingga bisa mengundang semua teman-temannya. Perlu digarisbawahi bahwa fikih walimah itu tidak mengharuskan sederhana. Sekali lagi, fikih walimah tidak mengharuskan sederhana. Yang lebih tepat adalah proporsional. Karena lafal hadisnya adalah awlim walau bisyatin. Adakan walimah walau hanya dengan seekor kambing. Maknanya adalah minimal walimah itu seekor kambing. Sebagian ulama mengatakan tidak harus kambing, yang jelas di sana ada makanan yang dihidangkan. Ini standar minimal, bukan berarti harus minimal. Lalu kenapa kok ada anjuran untuk walimah dengan sederhana? Anjuran untuk walimah dengan sederhana adalah menghindari tabdzir, menghindari sesuatu yang sifatnya musprah, sia-sia. Tetapi kalau kemudian dia bisa menjamin tidak ada kesia-siaan, ditambah lagi tidak ada takalluf, tidak ada hal yang sifatnya memaksakan diri, tidak punya uang diada-adakan, tidak punya biaya diada-adakan, ini takalluf. Kalau dia orang yang mampu, orang yang terpandang dan ingin mengadakan dengan mewah, maka silakan, tidak ada masalah. Hanya saja di sana memang ada beberapa aturan, ada beberapa hal yang memang terlarang dalam walimah, bahkan ada lafal hadis yang tegas. Di antara larangan-larangan walimah adalah berkaitan dengan makanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syarrut ta'ami ta'amul walimah." Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Kenapa bisa seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah? Padahal Nabi menyuruhkan untuk walimah dengan makan-makan, walaupun hanya dengan seekor kambing. Maksudnya adalah seburuk-buruk makanan walimah alladzi yamna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yujib da'wah faqad asallaha wa rasulah. Seburuk-buruk makanan walimah adalah makanan yang dilarang dimakan oleh orang yang mendatanginya. Maksudnya apa? Orang yang butuh terhadap makanan. Orang yang datang karena kelaparan justru tidak boleh makan. Berarti apa? Terlarang bagi orang miskin. Namun orang yang enggan untuk memakannya dipersilahkan untuk makan, bahkan diundang. Apa maksudnya orang yang enggan makan? Orang yang sudah cukup makanan, orang yang tidak kelaparan. Berarti orang-orang kaya. Inilah seburuk-buruk makanan.
makanan walimah yang terlarang bagi orang miskin dan ahlan wa sahlan bagi orang kaya, ahlan wa sahlan bagi pejabat. Inilah yang terlarang. Dan barang siapa yang tidak memenuhi walimah, tidak memenuhi undangan, maka berarti telah bermaksiat kepada Allah dan juga Rasulnya. Maksudnya tidak memenuhi undangan yang baik. Lalu apa larangan-larangan dalam walimah lainnya? Ketika di sana ada syariat yang tertabrak, biasanya dua hal. Apa itu? Ikhtilat dan khamar. Ikhtilat dan khamar. Ketika di sana tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, maksudnya tamu laki-laki dan tamu perempuan, maka ini perlu jadi pertimbangan. Tidak kita katakan tidak boleh untuk diselenggarakan, tidak kita katakan tidak boleh untuk didatangi. Nah, karena memang kita tidak bisa pungkiri ikhtilat ini telah menjadi sebuah dosa yang merajalela, sebuah dosa yang na'udzubillah dianggap biasa, susah bagi kita untuk menjaganya. Bahkan kita bisa hitung dari undangan-undangan walimah yang sampai ke tangan kita, berapa persen yang bisa selamat dari ikhtilat. Maka kalau di sana bisa menyelenggarakan dengan tanpa ikhtilat, ini adalah hal yang luar biasa dan ini memang hal yang perlu diupayakan. Berikutnya khamar. Jangan sampai ada khamar dalam acara walimah. Sebagian ulama mengatakan kalau di sana sampai ada khamar, dan pengharaman khamar ini adalah pengharaman yang asyad, pengharaman yang lebih berat dibandingkan dengan pengharaman ikhtilat secara wakil. Karena memang ikhtilat ini hal yang susah untuk dihindari, sementara khamar ini sesuatu yang masih dianggap bisa untuk dihindari. Bahkan masyarakat dengan fitrah yang baik pasti akan menolak adanya khamar. Bagaimana dengan musik? Musik pun juga bisa menjadi larangan. Namun telah banyak pengetahuan yang tersebar di masyarakat kita bahwa tidak dengan musik, tapi dengan apa? Dengan syair-syair yang bisa di-download, didapatkan di online, di YouTube dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi solusi. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Berikutnya, ikhwatal iman, ahbakumullah. Saudara-saudaraku sekalian, dicintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz. Na'am wa iyyakum. Afwan, saya ingin bertanya Ustaz, jika seorang menemukan suatu berita tentang saudaranya, lalu ia terbesit suudzon dalam hatinya, lantas ia tabayyun kepada orang yang bersangkutan tanpa menyebut prasangkanya yang telah terlintas, hanya minta diberikan penjelasan tentang kondisi, situasi, dan lain sebagainya. Apakah yang demikian ini sudah termasuk dosa karena suudzon kepada saudaranya? Baik, ikhwatal iman, ahbakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, suudzon atau negative thinking, pikiran buruk, ini memang hal yang sering sekali menggeliti pikiran kita. Tapi syariat telah datang dengan segala kesempurnaannya. Allah Ta'ala mengatakan tentang jeleknya seorang, buruknya seorang dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Allah Ta'ala mengatakan ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Jauhilah, hindarilah dari kebanyakan prasangka. Karena memang termasuk tabiat manusia adalah menduga-duga, menyangka-nyangka. Maka kita diminta untuk menghindari segala praduga, untuk menghindari banyak menduga-duga, banyak menyangka-nyangka. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena sejatinya sebagian dari prasangka, sebagian dari praduga adalah dosa. Dalam hadisnya Nabi SAW mengatakan iyyakum wadhan,
jauhilah oleh kalian prasangka, praduga. Fa inna dhann akdzabul hadits. Karena sejatinya dhan atau prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Ini adalah hukum asal prasangka buruk kepada sesama muslim. Ini terlarang. Karena kehormatan seorang muslim pada dasarnya adalah mulia. Lalu bagaimana ketika kita sudah terlanjur suudzon kepadanya, walaupun setelah itu kita diberikan hidayah oleh Allah sehingga kita beristighfar lalu bertabayun kepadanya, dan ternyata terbukti apa yang menjadi dzan kita tadinya, negative thinking kita tadinya, terbantahkan dengan tabayunnya, tidak terbukti sama sekali. Apakah suudzon tadi telah tercatat sebagai dosa? Jawabannya ya, tercatat sebagai dosa. Dan jika tidak beristighfar, jika tidak bertobat kepada Allah, tentu saja catatan dosa itu atau dosa tersebut terus akan ada, tidak akan hilang. Karenanya ketika memang apa yang ada dalam benak kita ini tidak terbukti, kita sudah sekuat tenaga memohon agar tidak suudzon, tapi tetap saja godaan syaitan untuk suudzon itu besar. Lalu kita meminta ampun dengan kesadaran diri, meminta ampun dengan beristighfar, lalu coba untuk bertabayun. Maka ini insya Allah sesuatu yang baik, dan sampaikan padanya, minta maaf karena telah suudzon. Tidak ada yang salah dengan itu semua, dan ini justru menunjukkan kemuliaan bagi kita semua, karena kita berani untuk mengakui kesalahan kita dan tunduk dengan dalil, dengan meminta maaf dan juga tabayyun. Baik, Allahu a'lam. Berikutnya, ikhwatal iman ahabakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin minta nasihat nih Ustaz. Kemarin Anda sudah ta'aruf dengan seorang ikhwan lewat adik ikhwan tersebut, dan dia pun juga sudah berencana untuk mengkhitbah Anda di akhir tahun. Namun qadarullah, beliau diketahui memiliki penyakit yang berisiko dan tidak ingin membebani Anda nantinya ketika menikah. Dan kami sebetulnya sudah saling serg satu sama lain, tapi beliau minta Anda untuk menolaknya dan meminta Anda agar tidak memberitahukan penyakitnya kepada adiknya. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Subhanallah. Baik, ikhwatal iman ahabakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini pertanyaan yang lucu dan menarik. Ketika disampaikan sudah ta'aruf, bahkan sampai berencana khitbah, berarti ta'arufnya pasti bukan ada di tahap awal, sudah ada di tahap akhir, sudah saling menyampaikan ini dan itu. Sudah sampai tahap ini, kemudian sang ikhwan menyampaikan bahwa dirinya terkena penyakit. Wallahu a'lam bishawab, apakah ini penyakit yang baru atau penyakit yang lama diderita. Kalau ini penyakit yang lama diderita, sejatinya ia tidak layak untuk melakukannya, karena ia semestinya menyampaikan di awal. Karena ketika sudah saling serg, sudah sampai berencana khitbah, berarti sudah banyak disampaikan, sangat besar kemungkinan sudah saling ada perasaan di sana, sudah saling harap minimal. Maka ini bisa membawa fitnah ke dalam hati dari masing-masing dari keduanya. Tapi kalau ini merupakan penyakit yang baru, hingga kemudian sang ikhwannya justru meminta kepada sang akhwat tidak menyampaikan kepada adik selaku perantara dari keduanya, bagaimana sikap kita? Baik, ikhwatal iman ahabakumullah, perhatikan bahwa masa depan itu tidak ada yang tahu selain Allah. Maka mintalah petunjuk kepada Allah lewat istikharah.
Siapa yang perlu istikharah? Si ikhwannya yang sedang sakit atau akhwatnya? Dua-duanya. Dua-duanya perlu istikharah. Karena bisa jadi dengan penyakit yang diderita si ikhwan, maka dengan menikah Allah berikan keberkahan, ditambah dengan istri yang senantiasa memberikan perhatian, penuh kasih sayang dan juga telaten, maka penyakit itu diangkat oleh Allah. Kalaupun kemudian tidak diangkat oleh Allah, tapi kemudian itu bisa menjadi pahala bagi istri dengan kesabarannya, pahala bagi istri dengan telatennya, maka Anda pun juga bisa mendapatkan pelayanan dari istri. Anda pun bisa merasakan bagaimana separuh dari agama telah dipenuhi. Dan ini semua berarti pernikahan tetaplah yang terbaik bagi Anda berdua. Belum tentu dengan Anda memutuskan ini, yakni tidak melanjutkan pada jenjang berikutnya, adalah kebaikan bagi Anda. Bisa jadi justru madarat bagi Anda. Karena setelah itu tidak ada lagi yang mau bertaaruf dengan Anda, tidak ada lagi yang mau menikah dengan Anda. Maka minta kepada Allah istikharah. Bisa jadi dengan penyakit tersebut memang cocok dengan akhwat tersebut. Akhwat tersebut telaten ketika mengurus Anda, telaten ketika melayani Anda, bahkan mampu untuk mengobati Anda minimal dari sisi psikis, minimal dari sisi mental, dan itu baik bagi Anda. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, ikhwatul iman, ahabakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, kita telah sampai di jam 8.30, yakni ini menjadi batas dari yang disampaikan dan diberikan waktu oleh panitia. Insya Allah kita upayakan untuk bisa menyelesaikan kurang lebih sekitar 6 pertanyaan yang sudah ada, dan mungkin beberapa pertanyaan yang masih belum terdaftar di pertemuan mendatang. Semoga di pekan mendatang kita bisa berjumpa lagi dan bisa membahas ini semua lebih dalam lagi. Jangan lupa bahwa pernikahan ini adalah hal kecil, langkah awal ketika kita bicara tentang jamaah atau minal muslimin, umat dari kaum muslimin ini. Jangan kita berbicara panjang lebar tentang persatuan umat. Jangan kita berbicara panjang lebar tentang umat Islam jika kita tidak menaruh perhatian yang lebih dan perhatian yang besar terhadap bagaimana rumah tangga dan juga pernikahan kita semua. Karena dari pernikahan inilah kemudian melahirkan generasi selanjutnya. Dari pernikahan inilah kemudian melahirkan bagaimana organisasi terkecil yang bisa kemudian menjadi organisasi yang besar lagi. Apa itu? Ini sebuah ukhuwah dari Islamnya itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Akhirul kalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.